kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shallallahu alaihi. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan karunia rahmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul kembali di Masjid Darul Ilmi dalam rangka melaksanakan sholatul tarawih berjamaah. Mudah-mudahan puasa kita, baca Al-Quran kita, sedekah kita, sholat sunnah kita, sholat tarawih kita, sholat wajib semua amalan sholat kita diterima dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa marilah sama-sama kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, bulan Ramadan adalah bulan maghfirah, bulan ampunan. Dengan 3 amalan ini, insya Allah maghfirahnya Allah kepada kita orang-orang yang sedang menjalankan ibadah puasa, insya Allah Allah akan berikan. Yang pertama adalah Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Siapa yang berpuasa dengan didasari iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang lalu. Ini kita alhamdulillah karena berpuasa, insya Allah dosa-dosa kita yang lalu-lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, puasanya didasari dengan iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan puasanya karena si A, si B dan sebagainya atau tujuan-tujuan yang lain. Makanya kita berharap puasanya ini didasari dengan iman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, dipanggil sama Allah orang-orang beriman. Kemudian yang kedua, amalan inilah yang ada di bulan puasa, di mana kalau seandainya orang yang berpuasa melakukan amalan ini, maka orang yang berpuasa dosanya pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang mengerjakan sholat di malam hari di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang lalu-lalu. Apa itu sholat malam? Sholat tarawih. Sampai sholat tarawih, baca Al-Quran termasuk juga di dalamnya. Sedekahnya di malam bulan Ramadan, infak sampai sholat tarawih termasuk daripada amalan ini. Makanya kita jangan tinggalkan yang namanya sholat tarawih sesibuk apapun juga. Yang bekerja pulang malam sempati, walaupun istirahat sebentar di rumah, lanjutin sholat tarawih di rumah sendiri sebelum sebelum tidur. Pokoknya batasnya sholat tarawih itu adalah sebelum menjelang datangnya sholat subuh. Minimal paling pas lagi sahur kita belum sholat tarawih, mungkin kita pulang kerja malam dan sebagainya. Enggak, sebelum sahur sholat tarawih dulu. Kira-kira aja dalam sholat tarawih 10 menit mau sholat subuh jangan kerja. Ya, tuh makanya jangan ditinggalin sholat tarawih. Rugi kalau seandainya sholat tarawih ditinggalin. Kemudian amalan yang ketiga, yang apabila kita mengerjakan ini, maka insya Allah bagi orang yang berpuasa dosa kita diampuni dosa-dosa yang lalu. Apa kata Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang bangun sholat malam di malam Lailatul Qadar dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka dosa-dosa yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita lagi berjuang, jangan sampai nanti di 10 terakhir Ramadan lemas, berguguran, tergeletak kita. Tergeletaknya itu maksudnya apa? Nggak ada ibadahnya, baca Al-Quran udah turun, puasanya udah males-malesan, sahurnya udah males-malesan, bukanya kita-kitaran. Betul nggak?
Itu biasanya begitu kalau mau menjelang akhir Ramadan. Makanya rugi kalau seandainya di akhir Ramadan, 10 terakhir Ramadan kita malas beribadah. Yuk sama-sama kita hidupin Ihya'ur Ramadan, menghidupkan bulan Ramadan dari awal pertengahan sampai akhir Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan nikmat sehat walafiat, diberikannya usia panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dilancarkan rezekinya oleh Allah, maka kita ibadah khusyuk. Tuh, yang dagang atau buburit, hujan, ngeluh. Enggak hujan, enggak laku, ngeluh. Akhirnya sholat maghrib ditinggalin, sholat tarawih ditinggalin. Ya, sebisanya kita aja caranya gimana mencari rezeki, tapi tidak mengabaikan ibadah kita di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan selamat akhirat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.